Sebelum memulai, Ustaz bacakan terlebih dahulu ya, ada padatnya ya. Yang pertama, niatkan ikhlas pada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, harus bersungguh-sungguh ya. Bagi yang ngantuk, biar bersemangat lagi, ambil wudhu terlebih dahulu. Adapun yang haus, silakan sediakan air di sampingnya. Apa kurang konsentrasi, bisa diminum airnya ya. Kemudian yang terakhir, apa? Mengikat ilmu. Dengan cara apa? Mencatatnya ya. Sudah tampil semua ya slide-nya ya? Sudah, Ustaz. Nah, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan ya di dunia ini. Dan begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh ya daripada tumbuhan itu ya. Kita bisa memperoleh oksigen ya dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga kita bisa memperoleh makanan dari tumbuh-tumbuhan. Bahkan menjadi tempat bernaung atau menjadi tempat tinggal bagi hewan-hewan ya. Seperti burung, tupai ya, ulat dan macam-macam ya. Apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada dua ya, ada vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif artinya tidak ada penyerbukan atau tidak ada perkawinan. Nah, kalau generatif ada yang namanya perkawinan ya, sehingga bisa menghasilkan tumbuhan baru. Nah, vegetatif sendiri dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami artinya apa? Perkembangbiakannya itu terjadi sendiri ya. Kemudian kalau vegetatif buatan itu melalui bantuan dari manusia. Baik. Contoh dari vegetatif alami, misalnya apa? Umbi lapis ya. Contohnya seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, loncang, dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya kalau kita taruh bawang-bawangan seperti ini di tempat yang lembab, maka akan menghasilkan tunas baru ya di kuncupnya ya. Di kuncupnya sini yang oke. Nanti dia akan keluar tunas dari kuncupnya. Nah, kemudian ada yang rimpang. Rimpang merupakan apa? Penjelmaan batang beserta daun yang terdapat pada, contohnya di sini ada pada jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya ya. Biasanya nanti akan tumbuh tunas di ruas-ruasnya ini ya. Nah, di ruas-ruasnya sini nanti akan tumbuh tunas-tunas ya.
Baik. Kemudian ada yang geragi. Jadi dia berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara menjulur ya itunya, batangnya menjulur ke tanah ya. Kemudian setelah menjulur ke tanah, dia akan menjadi apa? Individu baru ya, menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya ada pada pohon stroberi. Dari salah satu batangnya akan menjulur ke bawah. Kemudian dia akan mengeluarkan akar-akar ya. Nah, dia akan setelah dia bertunas, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya, akan menjadi pohon stroberi baru di sini ya. Contoh yang lain apa? Arbei, kemudian ada rumput teki. Nah, yang lain ada yang berkembang biak dengan cara tunas ya. Contohnya pohon pisang. Biasanya pohon-pohon pisang selalu punya keturunan-keturunannya atau anakan pohon pisang. Nah, itulah yang disebut dengan tunas ya. Dia tanpa bantuan manusia juga akan tumbuh tunas ya. Dan yang terakhir adalah spora ya. Contohnya ada pada pohon paku ya. Coba dilihat di pohon paku, di situ ada bulat-bulat itu ya. Ada bulatan-bulatan pada daun pohon paku ya. Bentar. Bulatan-bulatan ini yang disebut dengan kantong spora ya. Di dalamnya nanti ada, atau kotak spora, di dalamnya ada spora. Dan sporanya itu ketika kita lihat tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi bisa digunakan mikroskop. Nah, jika kotak spora ini jatuh, dia akan membuat tumbuhan baru ya. Baik, untuk vegetatif alami, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Anak-anak, ada yang ingin bertanya tentang vegetatif alami? Bagaimana? Ustadz mau bertanya tadi apa artinya kuncup apa Ustadz? Maksudnya kuncup. Apa? Maksudnya kuncup. Kuncup itu di ujungnya apa namanya? Bawang-bawang gitu ya. Nah, bentar digambar lagi ya. Kita gambar saja. Nah, contohnya bawang ya, misalnya bawang. Yang biasa kita gunakan itu ada di bawahnya ada akar-akarnya kan ya. Ada akar-akarnya.
Kemudian ada cakramnya di sini ya. Nah, biasanya di bagian luar dari bawang tersebut ada sisiknya ya. Ini ada sisik-sisik yang melindungi. Sisik-sisik ya. Kemudian dia ini akan menguncup ya. Menguncup ke atas ya. Nah, ini yang disebut menguncup ya. Kemudian yang di bagian ujung kuncupnya, kalau kita apa taruh bawang ini di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh tunas baru di sini. Di ujung kuncupnya akan tumbuh tunas baru, sehingga membuat tumbuhan bawang yang baru ya. Dia akan menjadi tumbuhan bawang yang baru di sini. Jadi kuncup itu yang di bagian ujung dari bawang itu sendiri ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah ngerti ya yang dimaksud kuncupnya ya? Sudah, Ustaz. Oke. Ayah Ada minta. yang ingin bertanya? Insya Ustaz. Sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke mana? Lanjut ke vegetatif buatan. Sebentar. Vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Nah, apa yang dimaksud dengan stek? Stek itu maksudnya yang namanya vegetatif buatan artinya ada bantuan manusia ya. Nah, kalau stek itu kita akan memotong bagian tanaman. Setelah kita potong bagian tanaman itu, kemudian langsung kita tanam ya, tanpa menunggu adanya tunas baru. Jadi di bagian tumbuhannya langsung aja kita potong, misalnya di bagian batangnya. Ini biasanya ada pada singkong ya, misalnya di batangnya. Pada tumbuhan singkong, itu batangnya bisa kita langsung potong ya. Kemudian setelah kita potong batangnya, langsung kita tanam saja. Dan itu akan menjadi tumbuhan singkong yang baru. Seperti itu ya. Nah, contoh yang lain apa? Seperti mawar gitu ya. Ustaz, Kemudian kalau tebu tebu juga. itu kayak gini juga nggak Ustaz? Kalau tebu Iya, Ustaz. tebu juga sama. Bagian batangnya bisa kita langsung potong, kemudian langsung kita tanam saja tanpa menunggu adanya tunas ya, atau akar. Nggak usah nunggu tunas, nggak usah nunggu akar, langsung aja kita potong bagian batangnya, batang tebunya, kemudian langsung kita tanam. Maka itu sudah cukup akan membuat menjadi tanaman yang baru, tumbuhan tebu yang baru ya. Ya. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah paham Gitu. Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz. Memang Allah menciptakan keanekaragaman terhadap tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak hanya pada manusia atau makhluk apa seperti hewan gitu ya. Nah, bagi tumbuhan juga berbagai macam cara untuk berkembang biaknya. Ada yang seperti ini ya, batangnya langsung kita potong, kita tanam, bisa langsung jadi tanaman baru. Insya Allah. Kemudian ada yang dengan cara apa? Cangkok ya. Nah, cangkok ini sama, merupakan vegetatif buatan. Artinya melalui bantuan manusia ya. Nah, biasanya cangkok ini kita gunakan untuk memperbanyak tanaman ya. Semisal apa?
Semisal ada mangga nih, pohon mangga, buahnya manis banget. Nah, atau misalnya pohon jambu, jambunya ternyata manis banget ini. Saya ingin memperbanyak pohon jambu yang seperti ini gitu. Bisa menggunakan cangkok ya. Cangkok cara yang pertama yaitu dengan cara pertama siapkan terlebih dahulu ya. Siapkan terlebih dahulu pisaunya. Kemudian bisa kita iris ya bagian batang yang akan dicangkok. Nah, bagian kulit batangnya kita lukain, kemudian setelah mengelupas ya kulitnya, nah setelah mengelupas seperti ini, maka bisa kita tutup atau kita tutup ya dengan apa? Di dalamnya bisa dengan tanah, kemudian dengan pupuk ya. Nah, setelah itu kita bungkus ya dan diikat. Kemudian dalam beberapa minggu ke depan ini akan bertumbuh akar ya, menjadi tunas baru di sini ya dan ada akar-akarnya ya. Nah, setelah itu barulah bisa kita potong. Kita potong bagian bawahnya sini, kita potong. Nah, kita potong dan kita tanam ya. Terakhir proses terakhir dari pencangkokan setelah kita potong, setelah tumbuh akar dan lain sebagainya, bisa kita tanam ya. Seperti itu. Contohnya apa saja? Banyak ya tadi ya, ada mangga, kemudian ada apa tadi? Jambu ya, ada rambutan juga bisa. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Sudah paham ya? Mungkin sudah sering ya melihat apa namanya proses pencangkokan ya. Biasanya kita suka melihat di jalan itu ada tumbuhan yang dicangkok ya. Sangat-sangat sering dilakukan oleh orang-orang. Jadi kita cukup sering melihat di jalanan orang-orang yang mencangkok ya tanamannya. Kemudian ada teknik tempel atau okulasi. Caranya berbeda ya, seperti cangkok. Dia tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan dilukain semuanya ya. Tetapi cukup dilukain yang akan ditempeli saja. Nah, kalau teknik tempel, jadi kita sesuaikan dengan mata tunas yang akan ditempel. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hanya segini misalnya, maka yang kita lukai juga sebanyak itu saja, seperlunya saja, tidak sampai ke belakang gitu. Kalau cangkok kan kita lukai sampai ke belakang ya. Nah, kalau okulasi tidak. Jadi hanya menyesuaikan dengan mata tunas yang akan ditempel ya. Kemudian setelah dilukai atau disayat kulit pohonnya, langsung bisa kita tempel ya mata tunasnya. Mata tunasnya ditempel, kemudian apa? Dibungkus lagi. Dibungkus ya. Bisa menggunakan kalau di situ tali rapia ya, atau juga bisa menggunakan apa? Plastik ya. Nah, setelah beberapa minggu nanti akan menjadi tumbuhan baru di mata tunas ini.
dia akan menjadi tumbuhan baru. Kurang lebih seperti ini ya, dia akan menjadi tumbuhan baru ya, dari mata tunas itu ya. Contoh dari teknik tempel apa tadi? Ada alpukat, ada belimbing, kemudian ada mangga, ada jambu, ada durian, dan lain sebagainya ya. Contohnya ada pohon mangga, kemudian ada belimbing, alpukat, durian, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ya, ada yang, oh bukan yang terakhir, ini masih ada lagi setelah ini. Ada yang ada teknik yang kita sebut dengan sambung pucuk. Sambung pucuk itu bagaimana caranya? Contohnya misalnya di tanaman kakao misalnya. Nah, itu bisa kita sambung pucuk ya. Pertama, di tanaman yang ini bunyi apa ya? Fadil ya. Kenapa Fadil keluar masuk ya? Bukan Ustadz, tadi kayaknya ada yang resen. Oh gitu. Dari tadi bunyi-bunyi terus. Baik. Kemudian sambung pucuk itu bisa kita dengan melakukan sambungnya dari ujung dari ujung pucuk pohon kita belah, kita belah, kita belah sehingga menjadi seperti ini ya, terbelah jadi belah. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya bisa masuk ya, supaya bisa masuk. Setelah kita potong, maka kita ambil pohon apa misalnya, pohon kakao misalnya, atau pohon jambu. Bisa pohon jambu ya. Nah, di bagian pohon jambu yang kita cari pohon jambu yang manis misalnya, yang enak rasanya, itu bisa kita lakukan sambung pucuk ya. Nanti dia akan atau bahasanya menjadi pohon pohon jambu yang baru ya. Nah, misalnya kita ambil batang pohon jambunya, ambil ini misalnya ada pohon jambu, kita ambil batangnya, kita potong sehingga menjadi seperti ini ya, kita potong. Nah, dia akan menjadi lancip ya. Potongan batang dari jambu itu, pohon jambu, langsung bisa kita sambung pucuk ya ke pohon jambu yang lain ya. Nah, dia akan menjadi tumbuhan baru. Dia akan menyatu dengan yang sudah ada ini ya. Nah, insya nanti akan menghasilkan pohon yang sama dengan yang berkualitas tadi ya. Kemudian yang terakhir,
Yaitu dengan cara apa? Merunduk. Nah, tadi kan kita ketahui ya, seperti apa misalnya, pohon stroberi ya, yang tadi ya. Tetapi yang tadi itu dia bisa atau mampu menjulurkan batangnya sendiri ke dalam tanah ya. Nah, kalau yang ini merunduk, pohon stroberinya kita tarik ya batangnya kita tarik sampai ke dalam tanah, kita kubur. Setelah kita kubur, nah di sini kita bantu dengan apa? Kita bantu dengan apa nih? Dengan kayu nih ya, atau besi juga bisa ya, supaya tidak keluar ya. Setelah kita tarik ke dalam tanah, kita kubur. Nah, kita tancapin sesuatu di sini supaya batangnya itu tidak keluar lagi ya. Bisa dengan kayu, bisa dengan besi. Nah, nanti setelah beberapa minggu, dia akan membentuk akar-akar baru di sini. Nah, setelah membentuk akar-akar baru, dia akan menjadi tanaman baru dan bisa kita potong ya. Kalau sudah menjadi tanaman baru, sudah bisa kita potong ya. Nah, teknik perkembangbiakan seperti ini disebutnya teknik merunduk ya. Baik, sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Muas? Ada Muas? Ya, Ustaz. Baik. Muas sudah pernah mencangkok tanaman atau melihat orang tuanya mencangkok tanaman? Mencangkok, Ustaz. Iya. Saya belum pernah, Ustaz. Di rumahnya ada tanaman apa saja? Ada banyak, Ustaz. Contohnya, Saya sudah pernah, Ustaz, menyangkok. siapa tadi yang pernah mencangkok? Umar, Ustaz. Umar. Nah, mencangkok tanaman apa Umar? Pohon mangga, Ustaz. Iya, biasanya paling sering digunakan pada pohon mangga ya. Nah, makanya kita di Indonesia ini ada banyak pohon mangga ya, karena banyak yang mencangkok ya. Karena teknik itu cukup cukup mudah. Nah, daripada kita menanam biji mangga, itu membutuhkan waktu yang lama ya. Makanya ada teknik-teknik perkembangbiakan buatan, karena tidak membutuhkan waktu lama. Jadi dari jenis tumbuhan tersebut bisa kita gandakan ya, atau menjadi tumbuhan yang baru. Nah, baik Ustaz mau nanya, ya. yang sambung pucuk yang enten itu kan sambungkan batang tumbuhan 1 dan 2, tumbuhan 2. Kalau misalnya itu nanti nempel sendiri nggak? Kan udah diikat. Iya, Sendiri. diikat nanti dia akan menyatu ya. Dia akan menyatu pada tumbuhan tersebut ya. Nah, tujuannya apa? Nanti akan menjadi kualitas yang bagus ya, sesuai dengan kualitas sambungannya ya. Seperti itu ya. Baik, yang lain. Selain itu ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, generatif ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbiji ya. Tanaman-tanaman yang berbiji itu menggunakan teknik perkembangbiakan secara generatif ya. Artinya ada perkawinan ya. Nah,
Ini merupakan contoh dari bunga pada tumbuhan. Dari bunga-bunga ini akan apa? Akan terjadi proses perkembangbiakan ya. Dia akan menjadi individu baru. Kita lihat ya, yang di ini merupakan, yang Ustaz tandain ini merupakan tangkai bunga. Tangkai bunga ini yang menghubungkan bunga dengan batang pohonnya ya. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu apa? Nah, kelopak bunga ini tadinya yang melindungi bunga ya sebelum bunganya mekar. Jadi biasanya bunga itu sebelum mekar dia akan dilindungi oleh kelopak bunga ya. Jadi sebelum mekar dia menguncup kan ya. Nah, tadi ada yang bertanya menguncup itu apa? Nah, sebelum mekar bunganya biasanya dia akan dilindungi oleh kelopak bunga. Nah, yang warna hijau ini namanya kelopak bunga ya. Kemudian ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini ada yang warnanya orange, ada yang warnanya merah, ada yang kuning dan lain-lain ya. Warnanya biasanya bagus-bagus, menunjukkan keindahan dari bunganya ya. Nah, biasanya warna-warna tersebut membuat hewan-hewan itu tertarik ya untuk datang ke bunga. Nah, setelah hewan-hewan itu atau serangga misalnya seperti kupu-kupu ya, atau misalnya burung, kelelawar juga bisa ya, itu biasanya akan membantu proses perkawinan ya. Karena kita lihat benang sari itu di sini ya. Benang sari ini yang Ustadz tandain ini namanya benang sari ya. Nah, di dalam benang sari itu ada yang namanya serbuk sari ya. Di dalamnya sini ada yang namanya serbuk sari ya. Kemudian hewan-hewan tersebut, benang sari ini mirip alat kelamin jantan ya pada hewan ya. Pada hewan benang sari itu mirip seperti apa? Alat kelamin jantan ya. Nah, kemudian serbuk sari ini mirip seperti apa? Sel sperma ya. Kemudian burung atau kupu-kupu yang menghinggap itu dia akan membantu proses penyerbukan ya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara menjatuhkan serbuk-serbuk sari tersebut ke dalam putik ya. Nah, putik ini seperti apa? Seperti alat kelamin betina ya pada hewan. Dimasukkannya lah benang atau serbuk sari ya, serbuk sari ke dalam putik. Setelah dia masuk ke dalam. Nah, di sini ada bakal biji ya, atau kita sebut seperti sel telur. Nah, ini calon-calon sel telur ya, atau dalam hewan bisa disebut sebagai sel telur ya. Nah, ini bakal biji yang mana nanti dia akan berkembang menjadi buah ya. Menjadi buah dan apa? Dari buah tersebut bijinya akan berkembang atau bisa kita tanam ya, atau juga menjadi pohon
pohon yang baru ya, dari bijinya ya. Kemudian ada penyerbukan sendiri. Artinya penyerbukan sendiri itu dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Masih berasal dari satu bunga ya. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu dilakukan masih dalam satu pohon yang sama ya. Kemudian ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang dilakukan oleh bunga yang berada di pohon berbeda ya. Jadi apa kalau penyerbukan tetangga itu sesama satu pohon ya, satu pohon yang masih dalam satu pohon, tetapi berbeda bunga. Kalau penyerbukan sendiri itu dilakukan oleh sesama atau satu bunga ya. Penyerbukan yang dilakukan dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga dilakukan oleh bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Penyerbukan silang dilakukan oleh apa? Bunga-bunga yang berbeda pohon ya. Kemudian yang terakhir penyerbukan bastar. Nah, ini adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga-bunga tetapi pohonnya itu berbeda ya, tetapi masih sejenis ya. Baik. Penyerbukan sendiri dapat dilakukan melalui bantuan apa? Bantuan angin misalnya. Tadi yang Ustaz contohin melalui bantuan serangga ya, seperti kupu-kupu ya. Ada juga melalui burung ya, kelelawar, air kalau tumbuh-tumbuhannya itu berada di air ya. Nah, yang terakhir melalui penyerbukan yang dilakukan melalui bantuan manusia ya. Nah, ini yang Ustaz kasih tahu tadi ya. Jadi setelah melakukan penyerbukan tersebut, nanti bakar bijinya itu akan berkembang ya. Setelah berkembang, dia akan menjadi buah. Nah, cadangan makanan itu disebutnya apa? Kotiledon ya di situ ya. Kemudian intinya itu adalah bijinya ya. Bijinya itu nanti yang dapat menjadi tumbuhan baru ya. Nah, hasil dari penyerbukan ini yaitu apa? Buah-buahan ya. Dan dari biji-bijinya itulah dia akan berkembang atau menjadi pohon yang baru ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz. Sudah paham semua? Sudah Ustaz. Iya, Ustaz. Ya Ustaz, coba dengerin. Tidak ada Coba. Haris ada Haris? 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 Iya Ustaz. Haris kemana? Perbedaan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif apa bedanya? Jadi perbedaan vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu tidak ada yang namanya proses perkawinan atau penyerbukan ya. Iya Ustaz. Kalau generatif itu ada proses apa? Penyerbukan ya. Jadi menjadi buah-buahan yang berbiji itu tadi ya. Yang mana dari biji-bijinya itu bisa berkembang menjadi tumbuhan yang baru ya. Kalau vegetatif apa? Tidak ada proses penyerbukan. Nah,
Tadi kita sudah belajar banyak tentang vegetatif ya. Ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Nah, contohnya apa? Seperti umbi lapis ya, yang vegetatif alami. Kemudian rimpang dari jahe-jahe, kunyit, dan lain sebagainya ya, kencur ya. Kemudian ada yang namanya geragi ya, dengan cara apa? Menjalarkan batangnya sendiri ya. Dia akan menjalar ke tanah ya, sehingga membentuk tanaman yang baru. Kemudian ada yang berkembang biak melalui tunasnya. Contohnya apa? Pohon pisang. Nah, ini tanpa proses penyerbukan ya. Dia langsung punya anak ya, tanpa proses penyerbukan. Nah, kemudian ada yang spora. Dari spora-sporanya ini nanti akan tumbuh individu atau tumbuhan baru ya. Kemudian ada vegetatif buatan, bisa dengan cara stek ya. Nah, kalau vegetatif buatan itu melalui apa? Bantuan manusia. Contohnya stek ya, stek langsung kita potong ya batangnya. Kemudian langsung aja kita tancapkan ke dalam tanah tanpa menunggu apa? Adanya akar atau tunas baru ya. Jadi langsung aja dari batangnya kita potong, kemudian kita tanam ya. Kemudian ada dengan cara mencangkok. Dengan cara apa? Nah, batangnya kita lukain. Kemudian kita bungkus dengan tanah dan pupuk ya. Nah, selang beberapa minggu dia akan menjadi tanaman baru dan bisa kita potong dan kita tanam ya. Kemudian ada teknik tempel. Nah, teknik tempel itu dengan menempelkan mata tunas kepada individu atau tumbuhan yang lain ya. Nah, setelah ditempelkan, dia akan menjadi tanaman yang baru ya. Sambung pucuk. Sambung pucuk yaitu dengan cara menyambungkan pucuk tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain ya. Dia akan menjadi apa? Tumbuhan yang baru ya. Dan dengan kualitas yang sama ya dengan indukannya ya. Kemudian dengan cara merunduk, dengan cara membantu tumbuhan tersebut menariknya ke dasar tanah ya. Kemudian kita tanam dengan tanah dan dikunci dengan sesuatu ya, seperti kayu atau besi ya, supaya tidak naik lagi ya. Nah, supaya tumbuh akar di bawahnya. Ya, Itu ya tadi ada yang ganggu, Ustaz. Bisa dimatiin nggak Ustaz, sih? namanya Tuyul, Ya, Ustaz. dimatiin aja Ustaz. Tuyul, Ustaz. Ada yang ganggu. Nggak diajak, Ustaz. Iya. Jadi tuyul, Ustaz. Ini nggak diajak, Ustaz. Tuyul. Banyak Kenapa? orang Itu, Ustaz. ganggu. Itu yang pertanyaan baru. Pertanyaan baru itu, Ustaz. Coba Ustaz itu ada kayak ada orang bilang tuyul. Tuh, yang parah, fitnah. Yang fitnah. Apa? Ustaz. Tuyul nggak diajak, Ustaz. Nggak tahu itu, Ustaz. Nggak tahu. Di Jawabannya Ustaz. Jawabannya Ustaz. Aku udah dijawab. Tadi jawabannya di disable Ustaz. Apa? Apa Itu nih, siapa apa? Ustaz namanya itu? Itu siapa? Anonimus ya? Anonim. Siapa tuh namanya? Anonim. Ada yang Apa namanya apa? Dia Itu siapa mengaku itu, namanya Ustaz? siapa tuh? Coba kalian lihat lagi deh. Tadi aku udah lihat namanya Bukan siapa. aku, beneran loh. Beneran loh, bukan aku yang itu. Yang bilang aku Basyo, bukan aku itu. Oke. Iya. Ya ini Oke, emang oke. kelas berapa Ustaz juga pernah Ustaz kayak gini Ustaz. Iya. Bukan aku, Ustaz. Udah, Yang ada bilang aku Basyo, bukan. Tahu Udah, aja ada buat Google Meet, Dok. ini Ryan siapa Kita yang lagi kembali aku ya Ustaz. pertanyaannya ya. Kita kembali ke Bohong itu. materinya ya. Bawasir. Hasan aja Hasan. Bukan, beneran. Perbedaan vegetatif dan generatif apa Hasan? Kalau vegetatif tanpa perkawinan, kalau generatif ada perkawinan itu, Ustaz. Baik. Jadi
dari hasil perkawinan itu nanti akan menghasilkan apa? Tumbuhan. Iya, menghasilkan buahan yang berbiji ya. Jadi biasanya kalau generatif itu ada pada tumbuhan yang berbiji ya, atau seperti contohnya apa? Mangga gitu ya, ada bijinya ya. Buah mangga ada bijinya ya. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Seperti jeruk juga ya, ada bijinya. Nah, buah-buahan yang berbiji itu biasanya dia itu tumbuhannya menggunakan generatif ya. Ada proses perkawinan ya di bunga-bunganya ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang agak berbeda misalnya apa namanya buahnya, nah biasanya itu ada yang menggunakan generatif apa persilangan apa tadi, persilangan Bastar ya. Jadi berbeda varietas ya, tapi masih sejenis ya. Misalnya apa? Misalnya atau mangga aja ya, yang muda ya. Ada mangga rumanis misalnya. Kemudian ada mangga apa? Mangga gadung ya. Nah, itu masih satu varietas ya, tapi masih sejenis ya, sejenis mangga. Nah, ini kalau misalnya antar bunganya melakukan penyerbukan, maka disebut apa? Persilangan Bastar tadi ya. Tadi disebutnya persilangan Bastar ya. Nah, persilangan Bastar. Kalau misalnya bunga yang apa? Bunga yang kawin itu berbeda pohon dan pohonnya juga berbeda varietas ya, tapi masih sejenis. Nah, misalnya tadi apa contohnya? Misalnya mangga rumanis dan mangga gadung. Sama-sama sejenis mangga ya, tetapi berbeda varietas ya. Nah, kalau penyerbukan silang apa namanya? Nah, itu contohnya apa? Ya misalnya mangga arum manis dengan mangga arum manis, tetapi berbeda pohon ya. Bunganya berbeda pohon. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Nah, ini penyerbukan tetangga dilakukan oleh bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Masih dalam satu pohon. Jadi ada bunga, di sini ada bunga ya. Nah, ini melakukan penyerbukan di dalam satu pohon ya. Kemudian penyerbukan sendiri, yaitu dilakukan oleh satu bunga itu sendiri, tidak ada bunga yang lain. Diingat kalau yang penyerbukan silang itu sudah berbeda pohon ya, berbeda pohon. Nah, misalnya di sini ada bunga, di sini ada bunga. Ini melakukan penyerbukan silang namanya ya. Tetapi masih sejenis ya, pohonnya sejenis. Kalau penyerbukan Bastar itu dilakukan oleh dua pohon yang berbeda dan berbeda varietasnya. Berbeda varietas tapi masih sejenis ya. Jadi bukan misalnya jeruk dan apel. Tidak seperti itu ya, tetapi masih sejenis. Masih sejenis tapi hanya berbeda varietasnya. Seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Jadi sudah tahu ya perbedaan vegetatif dan generatif ya. Anak-anak solih sekalian, solih solihah. Ya, paham Ustaz. Paham ya, berbeda ya. Vegetatif dan generatif berbeda ya. Baik. Basir, kenapa Basir?
Ustaz, saya pernah lihat tetangga saya ngegantungin plastik di bawah buah itu apaan Ustaz? Menggantungin plastik di bawah buah. Oh, itu maksudnya apa? Melindungi buah dari gangguan hama. Jadi supaya apa? Lalat-lalat dan ulat-ulatnya itu, ulat-ulat dari lalatnya itu tidak hinggap ya di buah-buahannya. Adapun seperti misalnya burung juga gitu ya, tidak memakan buah-buahan tersebut ya. Nah, tujuannya apa? Melindungi buah-buahan tersebut dari hama ya. Karena memang ingin dimakan sendiri ya misalnya, atau ingin dijual. Jadi sangat dijaga kualitasnya ya. Seperti itu ya. Jadi kita kadang melihat itu ya, ada buah-buahan yang tiba-tiba jatuh gitu ya. Biasanya sudah dalam keadaan apa? Keruak-keruak gitu ya. Sudah dimakan oleh hewan gitu ya. Nah, makanya ada beberapa atau orang-orang yang melakukan membungkus buah-buahan tersebut ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya Ustaz, makasih. Kalau tidak ada yang bertanya, dibuka halaman 24. Dibuka halaman 24. Ada uji kompetensi di situ ya. Tugas di rumah ya, dikerjakan ya. Halaman 24. Itu uji kompetensinya dikerjakan ya. Iya, Ustaz. Tidak perlu dikumpulkan, cukup dikerjakan saja dan dikoreksi oleh orang tua atau yang mengajar di rumah ya. Baik, kita akhiri ya dengan apa? Dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum ya anak solihah sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Raihan, itu